Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nama saya Bobi Andika. Saya adalah profesional di bidang shipping dan logistik yang pada saat ini bekerja sebagai eksekutif di salah satu perusahaan internasional yang berpusat di Jakarta. Suez Canal. Ini berita yang sedang heboh di dunia shipping dan logistik minggu ini. Jadi ada satu kapal super besar, ultra large container vessels, milik perusahaan Taiwan, Evergreen. Nama kapalnya Ever Given, yang kandas, melintang, dan memblok Suez Canal dari dua arah. Dalam kesempatan kali ini saya mau bercerita sedikit tentang 3 hal yang berkaitan dengan peristiwa yang cukup luar biasa ini. Pertama, saya mau bercerita sedikit mengenai apa sih pentingnya Suez Canal bagi pelayaran dunia. Hal ini sebenarnya saya sudah sentuh di video saya sebelumnya. Kedua, mengapa kapal bisa kandas di kanal tersebut dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan terakhir, ya apa sih impact-nya ya kalau Suez Canal tidak bisa digunakan oleh pelayaran internasional. Pertama, apa pentingnya Suez Canal bagi pelayaran internasional? Jawabannya singkat, super penting, sangat penting. Karena practically, Suez Canal itu menghubungkan antara Barat dan Timur, antara Eropa dan Asia. Jadi dulu sebelum Suez Canal dibuat, dari Eropa ke Asia dan sebaliknya ya, kapal harus berlayar mengitari benua Afrika. Jadi dulu ya, kalau kapal-kapal dari Eropa mau menuju Asia, dia harus menyisiri Samudra Atlantik dari utara turun ke selatan, melewati Good Hope atau Tanjung Harapan, memutari Afrika ya, menyeberangi Samudra Hindia atau Indian Ocean, lalu masuk ke Asia lewat Asia Tenggara. Lama, makan waktu, dan biaya pastinya ya. Nah, dengan Suez Canal, ini untuk negara-negara Eropa yang berada di Mediterranean atau Laut Tengah ya, seperti Spanyol, Prancis bagian selatan, Italia, Yunani, atau bahkan Turki, mereka dari Mediterranean atau Laut Tengah bisa langsung masuk ke Suez Canal, tembus ke Laut Merah atau Red Sea, dan langsung menuju Asia melalui India subkontinent. Nah, untuk negara-negara Eropa bagian barat, ya hampir mirip ya. Jadi, dari Eropa Barat mereka masuk dulu ke Mediterania atau Laut Tengah lewat Selat Gibraltar. Selat Gibraltar itu adalah selat yang memisahkan antara Eropa dengan Afrika, atau lebih tepatnya memisahkan antara Spanyol dengan Maroko. Setelah masuk ke Mediterranean, ya tentu sama dengan yang sebelumnya ya, tinggal masuk ke Suez Canal lalu menuju Asia. Lebih cepat dan lebih menghemat biaya pastinya. Kalau pertanyaannya, gratis nggak sih kalau masuk ke Suez Canal? Ya jawabannya jelas enggak. Kita harus bayar, canal fee namanya. Bayarnya ke Suez Canal Authority milik pemerintah Mesir. Nah, kembali ke hal yang menghebohkan minggu ini, kok bisa ya ada kapal yang kandas dan memblok kanal ini? Jadi, gambarannya pada tahun 2019, ya, karena ini data terakhir yang saya punya, itu ada kurang lebih 19.000 kapal yang melintasi kanal ini. Banyak sekali. Dan nature-nya ya, karena kapal-kapal ini menghubungkan antara Eropa dan Asia, jadi kapal-kapal yang digunakan itu rata-rata ya, walau tidak semua, adalah kapal-kapal raksasa. Kapal-kapal paling besar untuk jenis kapal yang diangkut. Nah, kapal yang memblok kanal ini kebetulan adalah kapal kontainer yang terbesar untuk mengangkut kontainer. Namanya Ultra Large Container Vessel. Itu panjangnya hampir 400 meter dan lebarnya itu 60 meter. Nah, yang perlu kalian ketahui, Suez Canal ini sebenarnya besar sekali. Lebarnya itu ya tergantung beberapa titik ya, itu antara 200 sampai 225 meter. Kedalamannya itu dalam sekali, 23 sampai 24 meter. Itu sepanjang kanal tersebut. Kanal tersebut panjangnya sekitar 193 km atau 120 mil gitu ya. Tapi karena kapal yang kandas ini kandasnya melintang, jadi kapal yang panjangnya 400 meter ini otomatis menutup kanal yang panjangnya dalam tanda kutip cuma 200 meter atau setengahnya. Nah,
Problem lain, kapal ini kandas dalam posisi atau dalam kondisi kontainernya penuh di atas kapal. Jadi kapal jenis ini nih kontainernya itu kurang lebih ya setara 20.000 box ya. Dan total beratnya itu 224.000 ton kurang lebih. Jadi kalau dia kandas tentu nggak mudah ya bisa lepas. Karena kapalnya besar sekali dan berat sekali kapalnya ya. Karena dalam kondisi penuh gitu. Nah, untuk bisa lepas dari kondisi ini sudah ditugaskan Selfos Teams yang khusus untuk melepaskan kapal ini dari memblok kanal ini gitu ya. Mereka akan mencoba melepaskan kapal ini dengan menggunakan tugboat atau kapal tunda ya. Dan dikombinasi tentu dengan hitungan-hitungan kapan laut pasang yang membuat permukaan air laut menjadi naik gitu ya. Dan juga diikuti dengan usaha-usaha untuk mengurangi ikatan dari lumpur atau bahkan pasir yang mengikat kapal tersebut gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa bisa kandas ya mau nggak mau ya kita harus mengikuti penyelidikan resmi ya. Tetapi yang jelas ya sebelum masuk kanal tentu saja kondisi kapal itu terutama mesinnya harus prima, awak kapalnya ya pastinya berpengalaman ya. Dan biasanya pada saat melintasi kanal itu kapten kapal didampingi oleh pilot ya namanya. Yaitu orang yang ditugasi untuk mendampingi kapten kapal, orang yang mengenal seluk-beluk kanal tersebut, dan juga biasanya dalam perjalanan selalu ada takasis atau kapal tunda yang standby gitu ya. Jadi ya kita tunggu saja hasil penyelidikannya nanti apa yang menyebabkan kapal ini kandas. Banyak yang bilang karena angin kencang dari arah sampingnya yang mendorong kapal sehingga akhirnya dia melintang dan kandas. Tapi kita harus lihat aja, kita tunggu hasil penyelidikannya. Nah sekarang kita masuk ke apa sih impact-nya kalau Suez Canal tidak bisa dilalui. Ada dua impact besar yang akan terjadi. Pertama, soal biaya. Jadi kalau tidak melalui Suez Canal, artinya kan kapal-kapal itu harus memutari benua Afrika. Entah itu menuju Eropa atau dari Eropa ke Asia. Ya. Artinya ada peningkatan biaya bahan bakar dan biaya operasional lainnya. Ditambah, nah ini yang paling besar sebenarnya biayanya adalah biaya capex ya, atau biaya sewa kapal, atau biasanya disebut sebagai time charter cost per hari. Itu besar sekali, biayanya cukup tinggi. Jadi misalnya ya, biaya per hari, semua biaya ya, baik OPEX maupun CAPEX, let's say theoretically $100.000 per hari. Nah, kalau ada tambahan waktu 2 minggu aja, ya, untuk mengitari benua Afrika, itu otomatis ada tambahan biaya $1,4 juta sekali jalan. Gitu loh, besar pastinya. Dan itu akan meningkatkan freight atau ongkos angkut dari barang-barang tersebut. Nah, itu impact yang pertama soal biaya. Yang kedua, ini soal disruptions di supply chain. Kenapa? Karena ada tambahan waktu. Otomatis barang-barang akan terlambat kan? Pada saat barang-barang terlambat, otomatis inventory juga bermasalah. Ya kan? Karena yang misalnya diharapkan sampai minggu depan, karena ada masalah ini baru sampai 3 minggu lagi gitu ya. Nah, ini tergantung ya. Ini kalau barang-barang diangkut itu adalah barang-barang yang diperlukan untuk produksi, tentu terjadi gangguan produksi. Atau kalau itu barang-barang jadi ya, yang siap dijual di pasar, tentu bisa terjadi kelangkaan sementara gitu ya. Karena pada saat Suez Canal terblok kan bukan cuma 1-2 kapal yang nggak bisa lewat, semua kapal nggak bisa lewat, jadi cukup masif gitu ya. Dan ini bisa lebih parah gitu ya, kalau kapal-kapal yang mengangkut gas, minyak, dan sejenisnya yang terhambat gitu ya, bisa terjadi krisis energi gitu loh. Nah sekarang ya yang pastinya semua pihak sedang monitor the situations closely gitu ya, yang terjadi di Suez Canal, dan semuanya mau tidak mau harus membuat plan gitu ya, harus membuat plan B mengenai the whole supply chains arrangements yang mereka punya. Kalau pakai, mungkin ada pertanyaan, kenapa nggak pakai moda transportasi lain, pakai pesawat lewat udara misalnya, ya itu ya jelas biayanya jauh lebih mahal malah gitu ya, berkali-kali lipat dibandingkan dengan menggunakan angkutan laut. Nah, sebenarnya memang pernah terjadi nih beberapa kali Suez Canal tidak bisa digunakan. Salah satu di antara yang cukup lama adalah pada saat terjadinya perang antara Mesir dengan Israel. Itu impact-nya cukup luar biasa ya pada saat itu terjadi.
harga minyak naik, harga barang-barang naik gitu pastinya. Ya, begitulah sedikit pembahasan mengenai pentingnya Suez Canal gitu ya, dan apa yang sedang terjadi yang cukup menghebohkan dunia shipping dan logistik pada saat ini. Demikian video singkat dari saya, ya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Sekali lagi, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Salam.